Pemirsa, kita awali News Pagi dengan informasi toko perlengkapan alat upacara di Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, ludes terbakar Rabu siang. Api yang membesar juga sempat merembet ke bangunan pura keluarga milik warga. Akibatnya pemirsa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah toko perlengkapan alat upacara di Jalan Mringgi, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali terbakar. Toko yang dipenuhi dengan barang yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar. Warga yang panik segera menghubungi petugas damkar Gianyar. Api yang membesar juga merembet ke bangunan milik warga yang berdekatan. 4 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Hampir 30 menit melakukan pemadaman, api tiba-tiba muncul kembali di bangunan pura milik warga yang jaraknya hampir 200 meter, diduga akibat bara api yang terbawa angin. Hari ini tanggal 3 Januari 2024, kira pukul 13.00. Terbakar sebuah ruko menjual sarana-sarana sembahyang, kain dan lain-lain. Jadi sementara untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas kepolisian dari Polsek Payangan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran ini. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kebakaran juga terjadi di permukiman padat penduduk di kawasan Jelambar, Grogol, Jakarta Barat. Ya, besarnya api membuat warga panik hingga salah satu warga terluka saat ikut berupaya memadamkan api. Ya, pemirsa, 12 rumah warga di Jelambar Utama 4 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat hangus terbakar. Warga berusaha memadamkan api yang dengan cepat merambat ke rumah di sekitar pusat kebakaran. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun seorang warga Junaidi, 45 tahun, terluka di kepala hingga jatuh pingsan saat mencoba memadamkan api. Ya, pemirsa, sebuah bangunan rata dengan tanah akibat hujan disertai angin kencang yang terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Sementara di Solo, pemirsa, ini pohon tumbang menutup jalan dan menyebabkan listrik padam di sebagian wilayah kota Solo. Hujan disertai angin kencang terjadi di sejumlah wilayah. Di Klaten, Jawa Tengah, hujan angin disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa kendaraan yang terparkir di bawah pohon. Selain menimpa mobil, pohon tumbang akibat angin kencang ini menimpa bangunan rumah warga. Bahkan ada juga bangunan semi permanen yang rata dengan tanah akibat hujan angin ini. Sejumlah relawan dibantu warga, TNI, dan Polri bergotong royong membersihkan puing bangunan dan memotong kayu yang menimpa atap bangunan rumah warga. Peristiwa hujan angin terjadi tiba-tiba setelah sebelumnya mendung gelap lalu hujan deras disertai angin kencang. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Ya itu tadi angin, hujan angin atau angin? Berapa lama hujannya itu? kira-kira ya 15-10 menitan anginnya kenceng terus. Ada korban ya? Nggak ada korban? Nggak ada. Hujan disertai angin kencang juga terjadi di Solo, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah pohon tumbang. Ada sekitar 12 titik pohon tumbang di daerah Solo dan sekitarnya, diantaranya di Jalan Slamet Riyadi. Pohon tumbang menutup badan jalan. Pohon tumbang juga menimpa sejumlah penerangan jalan dan memutus kabel listrik dan membuat listrik di sejumlah wilayah kota Solo padam. Puluhan relawan dan petugas dinas terkait bergerak dan langsung melakukan evakuasi pohon tumbang di kota Solo setelah diterjang hujan dan angin kencang. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengingatkan agar Dinas Lingkungan Hidup untuk rutin melakukan perawatan pohon-pohon besar di kota Solo. Dari Klaten dan Solo, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan rumah warga di Jambi terendam banjir hingga mencapai 2 meter lebih. Akibat banjir, sebagian warga mengungsi dan membutuhkan bantuan. Banjir merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Tebo, Jambi. Banjir yang telah terjadi 2 hari ini menyebabkan sejumlah akses jalan tertutup dan membuat aktivitas warga lumpuh.
Banjir di Kabupaten Tebo terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang menyebabkan Sungai Batanghari meluap. Tak hanya itu, banjir ini disebabkan air kiriman dari Kabupaten Dharmasraya. Ketinggian air di wilayah ini mencapai 2 meter. Aparat kepolisian dari Polres Tebo dan Kodim 0416 Bungo Tebo menggunakan kendaraan truk dan armada damkar untuk menyalurkan bantuan kepada warga. Selain memberikan bantuan, aparat TNI Polri juga disiagakan untuk memantau rumah dan warga yang terdampak. Banjir juga merendam ribuan rumah warga yang tersebar di 6 kecamatan di Kota Sungai Penuh. Yang terparah berada di 13 desa di Kecamatan Hamparan Rawang dan Tanah Kampung dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Air yang tak kunjung surut membuat warga memutuskan untuk mengungsi. Untuk memenuhi kebutuhan makan, warga yang terdampak ini membuat dapur umum di pengungsian dan dikoordinir oleh Karang Taruna dan relawan. Warga berharap pemerintah segera menambah penyaluran sembako, kebutuhan bayi, selimut, air bersih, dan obat-obatan. Dari Jambi, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan warga di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur ini mengungsi dan tidur di tenda kebun pasca letusan gunung Lewotobi laki-laki. Ya, pengungsi ini mengaku membutuhkan makanan, masker, dan air bersih. Gunung api Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggita, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, terus mengeluarkan asap vulkanis setinggi 1.000 hingga 1.500 meter dari atas puncak. Asap kawah bertekanan sedang hingga kuat teramati berwarna putih dengan intensitas tebal di atas puncak kawah. Berdasarkan hasil pemantauan seismograf, masih terdapat gempa vulkanik dan gempa hembusan di Gunung Api Lewotobi laki-laki. Saat ini warga merasa lebih aman mengungsi dan membangun tenda di kebun karena jauh dari gunung. Mulai hari Senin kami mengungsi, kami tiba-tiba dengar gemuruh, jadi kami banjir juga masuk kampung, jadi kami tiba-tiba kami lari semua, kelang kabut, pakaian di badan. Ya, datang sini tidur pakai bentang terpal, embun dingin, anak-anak semua sudah kena batuk pilek. Sejauh ini sudah ada perhatian dari pemerintah? Belum. Jumlah warga yang mengungsi 200 jiwa terdiri dari anak-anak dan orang tua. Pengungsi mengaku membutuhkan bantuan makanan, masker, dan air bersih. Hingga saat ini Gunung Api Lewotobi laki-laki berstatus siaga. Pemerintah mengimbau agar warga tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari pusat kawah Gunung Lewotobi laki-laki, serta memakai masker dan tidak panik berlebihan. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melapor. Ya, sementara itu pemirsa, untuk alasan keselamatan, Bandara Franseda Maumere ditutup sementara akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Otoritas bandara mengambil kebijakan untuk menutup sementara waktu Bandara Franseda di Maumere. Penutupan sementara dilakukan sejak Selasa kemarin. Kebijakan ini diambil karena Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT terus mengeluarkan abu vulkanik yang dikhawatirkan akan mengganggu penerbangan. Abu vulkanik yang terus turun bisa masuk ke dalam mesin dan menyebabkan kerusakan pesawat. Bandara ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan dan akan dibuka jika kondisi membaik. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Ayah Devos dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, kita ke informasi pemilu calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat terkait agenda bagi-bagi susu di acara Hari Bebas Kendaraan. Ya, kedatangan Gibran ke Bawaslu Jakarta Pusat didampingi oleh jajaran TKN Prabowo Gibran. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka
Buming Raka memenuhi panggilan Bawaslu Rabu siang dan memberikan klarifikasi saat bagi bersusu di arena karena Gibran tidak ada kegiatan politik apapun dan ia telah menjelaskan hal itu kepada Bawaslu dalam pertemuan Rabu siang. Gibran tiba di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Hari ini kita memenuhi panggilan undangan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Dah, itu aja. Ya. Apa yang ada? Yang dikonfirmasi Nggak ada. Tidak ada. Kehadiran Gibran didampingi oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, Komandan Tim Eko TKN Hinca Panjaitan, dan Wakil Komandan Alfa TKN Fritz Sedegar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu setelah deklarasi dukung Gibran, belasan oknum anggota Satpol PP Garut, Jawa Barat disanksi skorsing dan tak digaji selama 3 bulan. Deklarasi dukungan itu disebut atas inisiatif salah satu petugas. Dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Viral video sejumlah oknum anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut, Jawa Barat memberikan dukungan pada calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Dalam video itu, mereka menyatakan Indonesia butuh pemimpin muda di masa depan. Akibatnya ke-13 oknum anggota Satpol PP non-PNS ini diperiksa secara tertutup. Dari hasil pemeriksaan, mereka pun diberikan sanksi skorsing. Kami telah melakukan sidang kode etik, walau bagaimana kita lakukan, karena ini bukan seorang ASN. Kalau ASN atau PNS ini sidangnya nanti di BKD, tapi karena ini penegak kontrak, kita lakukan internal di sini. Tentu saja kita sudah memutuskan, karena sesuai dengan ketentuan di sini, yang bersangkutan kena skorsing. Selain itu, berdasarkan pengakuan mereka, video viral dukungan terhadap Gibran dilakukan atas inisiatif salah seorang petugas dan dibuat di salah satu pos pengamanan perkotaan. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muldoko, menyebut bahwa deklarasi dukungan Satpol PP Garut terhadap Gibran Raka Buming Raka tidak melanggar kode etik. Menurut Muldoko, Satpol PP Garut bisa saja mencari keadilan untuk kondisi mereka, tidak hanya terhadap Gibran, tapi juga paslon lain. Enggak ya, karena ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN-nya itu, maka ya wajar mereka bisa menyampaikan kepada siapapun. Mungkin kebetulan ada salah satu calon di situ, ya disampaikan. Buktinya waktu saya di Semarang juga pernah menyampaikan, kira-kira 2 tahun yang lalu. Proses. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD pemirsa menegaskan aksi dukungan anggota Satpol PP ini melanggar aturan dan kode etik. Pasalnya Satpol PP diangkat pemerintah untuk melayani masyarakat sehingga tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam. Nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan. Pemirsa, tim hukum TPN Ganjar Mahfud melaporkan kasus pengeroyokan oknum TNI terhadap 7 relawan Ganjar Mahfud di Komnas HAM. Pelaporan dilakukan karena aksi penganiayaan tersebut dianggap menciderai hak asasi manusia, khususnya dalam bersuara dan berpolitik. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud melaporkan kasus penganiayaan oknum TNI terhadap 7 relawan TPN ke Komnas HAM Rabu pagi. Pelaporan ini dilakukan karena aksi kekerasan tersebut dinilai telah mencederai hak asasi manusia, khususnya dalam bersuara dan berpolitik.
Selain itu, Komnas HAM juga diminta untuk memberi perlindungan kepada para korban dan keluarganya untuk mencegah adanya intimidasi dan ancaman. Kami tim hukum TPN Ganjar Mahfud hari ini menyampaikan laporan kepada Komnas HAM terkait dengan apa yang terjadi di Boyolali, peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 Desember yang lalu ya. Kami menyampaikan kepada Komnas bahwa peristiwa tersebut adalah merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelanggaran terhadap hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam. Usai menerima laporan, Komnas HAM akan berjanji akan melakukan pendalaman dan mengumpulkan beberapa bukti sebelum menyelidiki lebih lanjut. Komnas HAM juga menyampaikan agar semua aparatur negara dari tingkat ASN hingga kepala daerah dalam menjalankan tugasnya tidak mencampur adukan tugasnya sebagai aparatur negara dengan politik di masa kampanye. Dari laporan itu memang masih ada beberapa hal yang perlu kita dalami. Misalnya kita butuh kronologis yang lebih rinci dari tim hukum. Demikian juga kita butuh salin visum. Kemudian kita juga masih memerlukan salinan atau rekaman CCTV, dan itu kita akan terus koordinasi dengan tim hukum agar gambaran dari peristiwa itu dapat lengkap utuh gitu ya. Nah, dari situ nanti kami akan melakukan analisis apakah dari peristiwa ini ada pelanggaran HAM-nya atau tidak. Beberapa waktu lalu, pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Raider Kodam 4 di Ponegoro terekam kamera CCTV. Dalam video, sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas dan menarik serta menganiaya hingga terjatuh ke jalan. 4 orang terluka akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Steven Patinama, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi calon presiden dan wakil presiden pilihan generasi Z atau Gen Z. Hal itu terbukti pemirsa dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapat elektabilitas 34,9%. Kemudian disusul pasangan Prabowo Gibran dengan elektabilitas 33,1%. Sementara elektabilitas Anies Muhaimin 26,1%. Survei ini dilakukan pada 16 hingga 21 Desember 2023 di 34 provinsi dengan populasi survei Gen Z atau usia 17 hingga 23 tahun. Pemirsa, tim kampanye daerah pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melaporkan Ketua Bawaslu Kepri dan Bawaslu Kota Batam. Hal itu terkait dugaan pengerusakan baliho Prabowo Gibran yang terpasang di landmark Welcome to Batam. Melalui tim kuasa hukumnya, TKD Prabowo Gibran untuk Kepulauan Riau resmi melaporkan Ketua Bawaslu Kepri dan Bawaslu Kota Batam dalam laporan berbentuk aduan yang dilakukan di Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau. Ketua tim kuasa hukum TKD Prabowo Gibran Kepri, Musrin, menjelaskan laporan pengaduan masyarakat ini buntut dari penurunan baliho Prabowo Gibran yang sebelumnya terpasang pada landmark Welcome to Batam, yang juga merupakan salah satu ikon pariwisata Batam. Pihak TKD Prabowo Gibran mengaku telah mendapatkan izin dari pemerintah Kota Batam yang turut dilampirkan sebagai bukti. Yang kita sampaikan tadi kepada Polresta Barelang, ya, dalam hal ini kita buat pengaduan dulu ya, laporan pengaduan dengan dugaan pengerusakan yang dilakukan dan diduga dilakukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepri dan Ketua Bawaslu Kota Batam. Terkait daripada pemasangan baliho Prabowo Gibran di Welcome to Batam tersebut, kita dari tim TKD Prabowo Gibran Provinsi Kepri sudah melayangkan surat ke pemerintah Kota Batam dan kita sudah mendapatkan izin ya. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan baliho tersebut, kita sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat.
Sebelumnya pihak Bawaslu Kepri menegaskan bahwa pemasangan APK di landmark Welcome to Batam melanggar aturan pemilu terkait penempatan APK yang sudah ditetapkan dalam PKPU. Pihaknya juga mengaku telah berkoordinasi dengan TKD Prabowo Gibran Kepri sebelum melakukan pencopotan APK tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri program Desak Anies di lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kedatangan Anies langsung disambut antusias warga. Di hadapan masyarakat, Anies berjanji memprioritaskan 5 program untuk Sumatera Barat. Mulai dari perbaikan jalan nasional, embarkasi haji di Sumbar, hingga pembangunan stadion sepak bola berstandar FIFA. Usai melaksanakan diskusi publik di Tanah Datar, Anies Baswedan bertolak ke Kabupaten Solok untuk berdiskusi dengan para petani, mengunjungi pasar tradisional Talang, dan bertemu simpatisan. Ya pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan safari kampanye di Jawa Tengah dengan mengunjungi desa pengrajin ukir di Kecamatan Mayong, Jepara. Di sini Ganjar menyoroti soal akses permodalan para pengukir yang kerap menjadi masalah. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari kampanyenya di Jawa Tengah dengan mengunjungi desa pengrajin ukir di Kecamatan Mayong, Jepara. Ganjar menilai ukiran khas Jepara saat ini masih menjadi idola masyarakat, terutama pembuatan gebyok. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengapresiasi penjualan gebyok yang sudah modern seperti melalui media sosial. Ganjar menyoroti soal akses permodalan para pengukir yang kerap menjadi masalah. Ganjar menilai banyak pengrajin ukir yang mengambil kredit usaha rakyat atau KUR atau KUR untuk menjalankan usahanya. Soal ukir masih menjadi idola khususnya ketika membuat gebyok. Jadi ini spesial gebyok dan masih laku, penjualannya masih bagus. Mereka sudah memodernisasi cara menjualnya, sudah mengenal medsos, lumayan begitu. Tapi rasa-rasanya akses permodalan masih dibutuhkan. Maka seringkali ketika dia ngambil KUR, ternyata keluarnya sedikit-sedikit. Maka pada saat proyeknya sudah berakhir, uangnya sudah habis dipakai. Menko Polhukam Mahfud MD pemirsa tegaskan akan mendorong pengusutan dugaan transaksi janggal penggalangan dana pemilu 2024 yang berjumlah triliunan. Sementara PPATK siap buktikan temuan transaksi janggal dana kampanye. PPATK juga tegaskan tidak ikut campur urusan substansi politik. Isu transaksi janggal dengan nilai triliunan terendus oleh PPATK. Bahkan transaksi ini ditemukan di antara ribuan rekening calon anggota legislatif dan partai politik. Dugaan sementara, dana ini terkait kampanye peserta pemilu, bahkan transaksi janggal ini melonjak hingga 100%. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendorong pengusutan dugaan transaksi janggal dalam penggalangan dana pemilu 2024. Mahfud juga tegaskan akan usut tuntas temuan PPATK terkait transaksi janggal. Supaya diusut tuntas, itu biasa aja. Sudah sering banyak yang begitu. Gak hanya kali ini judulnya ke parpol gitu, tapi harus diusut tuntas. Saya akan ikuti terus ini sesuai dengan tugas saya, kan gitu. Sebelumnya, PPATK telah memantau ratusan ribu safe deposit box di Bank Umum Swasta Nasional ataupun Bank BUMN pada periode Januari 2022 hingga 30 September 2023. Hasilnya, PPATK temukan transaksi mencurigakan yang terlacak lebih dari 6.000 rekening peserta pemilu dan pengurus partai. PPATK pun siap bekerja sama dengan pihak manapun dan buktikan transaksi janggal dana kampanye. Namun, PPATK menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur urusan substansi politik. PPATK hanya fokus pada pencegahan tindak pidana pencucian uang. Rekening dari beberapa partai politik itu dan pihak terkaitnya
justru melonjak secara tajam, bahkan di atas 100% dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah. Nah, ini yang unsur mencurigakan. Kami sebenarnya tak ikut campur substansi urusan politik yang ada. PPATK itu lebih fokus pada upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, Bawaslu mengingatkan agar para peserta pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye. Ya, pemirsa, simulasi pencoblosan Pilpres di Banten dan di Solo hanya cantumkan 2 paslon. Akibatnya KPU tuai kencaman. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mempertanyakan simulasi pemungutan perhitungan dan rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024. Dalam simulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Kota di Banten hanya mencantumkan 2 paslon pada surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Tidak hanya di Banten, PDIP Solo juga memprotes simulasi surat suara Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum gara-gara simulasi surat suara hanya menampilkan 2 kolom pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara diketahui pada Pilpres 2024 diikuti oleh 3 pasangan calon. Kita semua punya hak untuk bertanya kenapa hanya 2 paslon yang ditampilkan dalam simulasi itu. Nah, kalau orang awam akan mungkin ya sebagian tidak peduli, ya, tapi saya yakin orang awam itu cerdas, sangat tahu ya bahwa aneh ya simulasi semacam ini. Dalam hati saya bertanya, apakah kita masih punya confidence terhadap profesionalitas KPU misalnya dalam melakukan simulasi ya, dalam mengadminister ya, mengelola pemilu ini. Lihat apa yang terjadi di Taiwan misalnya dengan kertas suara yang sudah ya dicoblos lebih dulu. Ya. Saya tahu ada penjelasan ya mengenai hal ini diberikan oleh pihak KPU. Tapi saya punya pengalaman sebagai kepala perwakilan Indonesia di luar negeri. Ya. Dan biasanya dalam pemilu yang punya hak pilih itu kan yang terdaftar dalam DPT. Ya. Tidak semua warga negara Indonesia itu mendaftar di kedutaan. Nah, jadi kalau ada yang curiga, oke, nanti yang memilih itu adalah yang ada dalam DPT. Tapi yang tidak memilih ya, ini tidak akan memilih. Nah, tapi suaranya siapa yang akan pakai itu? Apakah kertas suara yang sudah dicoblos ini ya, itu bagian dari skenario itu? Nah, jangan salahkan saya, salahkan publik yang menduga-duga, yang akan berspekulasi soal semacam ini. Karena itu KPU harus betul-betul sangat profesional, fair dan imparsial dalam tugasnya ya, mengawal dan mengelola. Pemirsa, generasi muda memegang peranan penting pada pelaksanaan pemilu 2024. Hal itu lantaran hampir 113 juta pemilih berasal dari kelompok muda. ...2024 menjadi tahun pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia. Warga Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif di tahun ini. Lebih dari 50% pemilih dalam pemilu 2024 didominasi golongan muda dengan rentang usia 17 hingga 40 tahun. Merujuk data KPU terkait DPT pada pemilu 2024, kelompok milenial dan Gen Z ada sebanyak 113 juta pemilih atau 58,45%. Dengan rincian, milenial 66,8 juta, sedangkan Gen Z sebesar 46,8 juta. Milenial dan Gen Z memegang peranan penting pada pelaksanaan pemilu 2024 karena jumlah mereka mendominasi di kalangan yang memiliki hak untuk mencoblos.
Anggota KPU August Melas meyakini generasi muda juga diyakini dengan keramahannya terhadap teknologi informasi membantu KPU memfilter misinformasi, disinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Sementara berbagai elemen kaum muda terus menyuarakan dukungannya terhadap masing-masing capres. Salah satunya tim pemenangan muda Ganjar Mahfud bersama kaum milenial Gen F for Ganjar Mahfud menggelar forum diskusi pentingnya peran muda Sat-Set Wirausaha dan Tas-Tes dalam bekerja untuk Indonesia unggul. Ide serta gagasan Gen Z dan milenial diharapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah demi Indonesia yang lebih baik. Ya, pemirsa, terus menuai polemik, TPN Ganjar Mahfud setuju bansos diteruskan. Namun TPN juga mengingatkan agar jangan ada politisasi bansos. Sebelumnya, analis politik Henry Satrio juga menegaskan, jangan sampai bansos jadi alat suap Pilpres 2024. Bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Kebijakan penyaluran bantuan sosial atau bansos terus menjadi polemik karena dilakukan di masa kampanye. Banyak pihak menuding bansos dijadikan alat politik untuk mendulang suara di Pilpres 2024. Pihak TPN menyebutkan apa yang disampaikan Zulkifli Hasan adalah bentuk politisasi bansos yang menguntungkan pihak tertentu. Pada dasarnya, TPN setuju bansos diteruskan, namun dengan syarat agar jangan ada politisasi bansos. Apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan adalah politisasi bansos untuk kepentingan paslon tertentu, dan ini bukan saja salah. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut sebagai politically incorrect, politically wrong, and politically unethical. TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu. Yang harus diingat adalah bansos itu uang rakyat yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah. Marilah kita bersikap jujur. Sebelumnya, pernyataan Zulkifli Hasan memantik kritik Alisa Wahid, putri Presiden RI ketiga Gus Dur, yang menyebutkan agar Zulkifli Hasan jangan membodohi masyarakat dengan mempolitisasi bansos jelang pemilu 2024. Bahkan analis politik Henry Satrio juga menegaskan, jangan sampai bansos jadi alat suap Pilpres 2024. Dan pemerintah gagal menurunkan harga sembako, menurunkan harga-harga barang lainnya, gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka digelontorkanlah bansos itu. Jadi itu adalah upaya suap, Pak, sebetulnya. Upaya suap. Upaya membeli suara rakyat, Pak. Bansos dari pemerintah memang sangat dibutuhkan, namun jangan sampai disalahgunakan. Penyelenggara dan pengawas pemilu harus lebih bersikap proaktif dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan agar pemilu dapat berjalan tanpa kecurigaan, bahkan kecurangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program kerja yang dicanangkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD mendapat apresiasi dari para caleg Partai Perindo. Program yang dicanangkan diantaranya adalah Satu Keluarga Satu Sarjana dan program ketahanan pangan. Program Satu Keluarga Satu Sarjana menjadi salah satu fokus pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Mahfud, jika terpilih dalam Pilpres 2024. Program ini akan menjadi program unggulan untuk memutus dan mengatasi kemiskinan terutama di pedesaan. Dalam podcast Aksi Nyata, Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 dari Partai Perindo, Aiman Wicaksono, mengapresiasi program Capres Ganjar Pranowo di bidang pendidikan ini. Kita bisa melihat di sini bahwa semangatnya adalah pendidikan gratis, pendidikan baik untuk negara yang maju. Itu untuk gampang diterima pada publik. Kita bicara bahwa satu keluarga harus satu sarjana, itu ikhtiar, itu cita-cita yang harus dilakukan, dan itu insya Allah terjadi jika Mas Ganjar dan Pak Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden. Sementara dalam bidang pangan, Ganjar Mahfud akan mengatasi krisis pangan dan meningkatkan kualitas pangan melalui program ketahanan pangan.
Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu luar biasa, sudah merencanakan bagaimana jalan keluar untuk krisis pangan ke depan. Salah satu kekuatan yang mereka prioritaskan tentu adalah ketahanan pangan dan bagaimana meningkatkan kualitas. Melalui berbagai program kerjanya, Ganjar Mahfud akan berjuang untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Bayu Pradana. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Berbekal senjata tajam, 2 kelompok ormas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlibat bentrokan. Bentrokan antar 2 kelompok ormas terjadi di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Rabu siang pemirsa. Akibat saling serang menggunakan senjata, 2 orang mengalami luka-luka. Diduga keributan ini dipicu soal tanah garapan. 1 mobil dan 1 motor milik salah satu ormas rusak parah setelah menjadi sasaran amuk massa. 8 jam setelah bentrokan, aparat TNI dan Polri berhasil memediasi kedua belah ormas yang bertikai. Salah satu pihak ormas mengaku sampai saat ini, ya karena kami masih dalam proses pendalaman, ada 2 orang yang menjadi korban luka berat maupun luka ringan. Penyebab bentroknya sendiri masih kita dalami, ya, tapi informasi awal adalah masalah tanah. Pemirsa, warga Desa Limbong dan Sabarimba, Kecamatan Barubun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, nekat menyeberangi Sungai Barumun dengan bergelantungan di jembatan gantung yang rusak parah. Warga nekat pemirsa karena jembatan tersebut ini merupakan akses terdekat untuk beraktivitas setiap hari. Banjir yang terjadi di Sungai Barumun baru-baru ini mengakibatkan jembatan gantung Sabarimba rusak parah. Padahal jembatan ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan Desa Limbong dengan Desa Sabarimba. Untuk beraktivitas keluar masuk desa ataupun pergi ke kebun, warga nekat mempertaruhkan nyawanya dengan bergelantungan di tali jembatan yang telah hancur. Sebagian lagi lebih memilih menyeberangi Sungai Barumun yang arusnya cukup deras. Masito Hasibuan, warga Sabarimba mengaku walaupun ada rasa takut, namun dia nekat menyeberangi sungai karena itu merupakan akses terdekat untuk ke sawah miliknya. Sawahnya di mana? Nyebrang Barumun. Ya, harus nyebrang sungai, Bu, ya? Iya, nyebrang sungai. Hal serupa disampaikan Muharram Hasibuan, dia setiap hari pergi ke kebun dengan bergelantungan di jembatan yang telah rusak. Ya, ini usaha apa? Sawit. Nah. Ya. Ini mau kemana jadinya? Mau pulang. Jadi kemana jembatan ini? Kalau mau ke sana harus kayak gini, Bang, ya? Iyalah, amat. Kapan nih kejadian jembatan putus ini, Bang? Udah ada 1 minggu ini. Warga berharap agar pemerintah daerah bisa segera memperbaiki jembatan gantung Sabarimba yang merupakan satu-satunya akses keluar masuk desa. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 5 pelaku pengeroyokan terhadap 2 anggota Satpol PP di depan pintu masuk Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia, Menteng, Jakarta ditetapkan jadi tersangka. Dari 5 pelaku pemirsa, 4 diantaranya positif narkoba. Dengan ketat, polisi bersenjata lengkap 5 pelaku pengeroyokan terhadap 2 Satpol PP di depan Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia, Menteng, Jakarta dihadirkan ke lokasi tempat kejadian perkara. Menggunakan baju tahanan, keduanya hanya bisa tertutup malu usai ditangkap 5 jam setelah kedua korban melaporkan kasus pengeroyokan tersebut ke polisi. Dari hasil tes urin, 4 dari 5 pelaku positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan juga ganja. Kemudian korban melaporkan ke Polsek Menteng dan saat itu juga tim gabungan Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Menteng juga Polsek Tanah Abang melakukan penyelidikan dan telah melakukan penangkapan terhadap 5 tersangka sebagaimana yang viral
di media sosial. Akibat perbuatannya, para pelaku terjerat pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pemuda ditangkap tim Satreskrim Polres Blitar Kota, Jawa Timur karena membunuh majikannya. Ya, ini karena pelaku kesal karena digaji tidak sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan sholat Jumat oleh korban. Satreskrim Polres Blitar Kota akhirnya menangkap pelaku pembunuhan seorang majikan di tempat penampungan anjing. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sakit hati dipicu karena gaji yang diberikan tidak sesuai dengan iklan lowongan kerja yang dipasang korban. Pelaku juga sakit hati tak diizinkan keluar rumah untuk menunaikan salat Jumat. Usai membunuh sang majikan dan rekan kerjanya, pelaku kemudian membawa kabur sejumlah ponsel. Pelaku juga berusaha menghilangkan jejak dengan mengambil DVR CCTV yang terpasang di rumah. Pada hari Jumat itu pelaku izin untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, namun dilarang, tidak diperkenankan oleh korban. Ini demikian. Kini pelaku terancam dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya yang merupakan pegawai BNN. Akhirnya pemirsa, polisi menetapkan oknum pegawai BNN tersebut sebagai tersangka. Seorang ibu rumah tangga di Kota Bekasi, Jawa Barat melaporkan suaminya yang merupakan sebagai pegawai BNN terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menetapkan oknum pegawai tersebut sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini setelah penyidik unit perempuan dan anak Polres Metro Bekasi Kota melakukan gelar perkara dan bukti permulaan yang cukup serta keterangan dari pihak dokter forensik. Bahkan aksi kekerasan yang dilakukan oknum pegawai BNN ini terekam kamera CCTV dan viral usai diunggah di media sosial. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, buku nikah dan flashdisk rekaman CCTV kekerasan terhadap korban. Kemarin juga setelah pemeriksaan dokter forensik, kami lakukan gelar perkara dan menetapkan AF sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh korban. Selain itu, BNN RI juga menyerahkan seluruh proses hukum terhadap Polres Metro Bekasi Kota yang sudah menetapkan AF sebagai tersangka hingga nantinya kasus bergulir di pengadilan. BNN sangat menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan hari ini adalah Resort Bekasi Kota, dan kita tidak mencampuri karena itu adalah tugas dan kewenangan dari Kepolisian Negara Republik, dan kita sangat menghormati. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka pun dijerat ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Dari tim liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Rayakan pergantian tahun 2024. Sebuah mall di Jakarta Barat menggelar acara bertajuk One and One Post New Year Celebration. Ya, perayaan ini dimeriahkan dengan pertunjukan ribuan kembang api dan konser musik DJ. Mall Central Park Jakarta turut memeriahkan hari pertama di tahun 2024 dengan rangkaian hiburan yang memukau. Perayaan bertajuk One and One Post Year Celebration diawali dengan pertunjukan lighting beragam warna serta lampu warna-warni yang dirangkai di pohon Natal raksasa setinggi 33 meter. Para pengunjung pun dibuat terkesima dengan peluncuran 5.500 kembang api pada perayaan kali ini. Acara pun ditutup dengan penampilan DJ Wingky Wiryawan yang tampil energik. Seru banget Kak, iya seru banget, asik. Kalau
Mall Central Park juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengunjung. Salah satu signature event kita yang sudah ada bertahun-tahun yang memang ditunggu-tunggu banget sama customer, yaitu perayaan Post New Year Celebration tiap tanggal 1 dengan fireworks kita yang sudah sangat terkenal. Central Park dan yang Soho Lovers selalu ingat untuk selalu berbelanja di sini, untuk spend time waktu sama keluarga dan teman-teman di sini, untuk menjadi sebagai Central Park dan Neong Soho sebagai destinasi pilihan untuk Jakarta dan sekitarnya. Dengan acara ini diharapkan Central Park menjadi pilihan masyarakat sebagai tujuan one-stop shopping. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ribuan warga di Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat begitu antusias mengikuti bakti sosial yang diinisiasi Ketua Umum Kartini Prindo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanusudibyo. Bakti sosial juga dihadiri langsung Ketua Umum Partai Prindo, Hari Tanusudibyo, yang turut menyapa warga. Selain cek kesehatan gratis, warga juga berkesempatan menembus minyak goreng murah hanya dengan Rp5.000 per liter. Dapat minyak, sama susu, sama jeruk. Iya. Ibu merasa terbantu? Alhamdulillah merasa terbantu dari Pak Hari. Iya, diperiksa sama pusat asam urat, cek darah. Harapannya ya untuk ini aja, untuk Indonesia maju aja sih. Kegiatan bakti sosial ini menjadi bukti keberpihakan Partai Prindo terhadap rakyat kecil. Kami hadir untuk melayani masyarakat, melayani rakyat. Bagaimana mempercepat pengentasan kesejahteraan daripada rakyat yang perlu dibantu supaya mereka bisa mandiri, mereka bisa produktif. Ya, sesuai dengan tagline-nya untuk Indonesia Sejahtera, kita selalu berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi kami ada untuk melayani masyarakat yang ada di sini dan itu komitmen kami selalu memperjuangkan kesejahteraan mereka. Partai Prindo terus turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan program Partai Prindo serta menyampaikan visi misi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Ayana Kus dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, diduga mengalami remblong. Sebuah mobil SUV menabrak rumah kos di kawasan Kembangan, Jakarta Barat tadi malam. Ya, selain menghancurkan rumah, sebanyak 4 unit sepeda motor beserta 1 gerobak dagangan milik warga turut mengalami kerusakan parah. Meski kondisi mobil dan rumah rusak parah, namun pengemudi yang merupakan seorang wanita berinisial UP berhasil selamat dalam insiden ini. Polisi dari unit Laka Lantas Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap kendaraan dan mengintai keterangan saksi. Biasa dong, mau lewat aja. Saya langsung masuk ke sini. Saya baru masuk itu, langsung keluar gitu. Kenceng Bu, ngebut? Kenceng banget. Nah, maksudnya mobilnya dalam kondisi ngebut atau enggak? Kondisinya dalam kondisi ngebut atau enggak? Itunya, kalau saya lihat sih kayak mobil biasa gitu ya. Cuma pas masuk ke sini sih kurang lihat tuh. Kecepatannya Bu? Ngebut? Ngebut nggak kira-kira Bu? Kecepatannya? Ya dari sana aja kayak bus gitu. Cuma saya pas masuk ke sini saya nggak lihat. Pemirsa, diduga akibat tali penarik putus, sebuah kapal tongkang terseret arus sungai hingga menabrak 2 dermaga di perairan Sungai Musi, Palembang. Akibatnya pemirsa, 2 dermaga hancur. Asli. Ngonyor ini. Inilah detik-detik sebuah kapal tongkang menabrak 2 dermaga di kawasan Tujuh Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Terkait peristiwa tersebut, pihak Kepolisian Air dan Udara Polrestabes Palembang langsung ke lokasi kejadian menggelar olah TKP pasca mendapat laporan dari warga. Dari hasil olah TKP diketahui penyebab tabrakan dikarenakan tali penarik kapal tongkang putus hingga kapal tongkang terseret arus ke pinggir sungai. Saat ini kondisi rusak karena tersenggol oleh kapal tersebut. Namun untuk saat ini tongkang dan kapalnya kita amankan di perairan Gandus untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Sementara ini untuk Nakoda dan ABK sudah kita amankan untuk minta keterangan.
Akibat kejadian itu, kapal tongkang dan nahkoda kapal telah diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Jika ditemukan unsur kelalaian nahkoda kapal, maka akan dikenakan pidana. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.